Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita seperti biasa ya. Amin. Baiklah, hari ini Ibu akan mencoba berbagi ilmu mengenai sejarah peringatan kepada kalian semua ya. Bersama Ibu di sini sebagai guru pembimbing kalian ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya, bersama Ibu Marlena SPD. Sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu akan memperlihatkan dulu dan menggunakan kompetensi dasar kita hari ini, yaitu kita ada di kompetensi dasar 3.1 ya, mengevaluasi perkembangan dan dampak perang dingin terhadap kehidupan politik dan ekonomi global. Nah, adapun tujuan dari pembahasan materi kita kali ini adalah yang pertama, diharapkan kalian dapat memahami pengertian dari perang dingin itu sendiri. Yang kedua, diharapkan kalian dapat memahami latar belakang terjadinya perang dingin. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat memahami dampak dari perang dingin. Baiklah anak-anak sekalian, di sini kita akan mencoba materi kita yang pertama ya, yaitu mengenai perang dingin atau istilah aslinya biasa disebut sebagai Cold War. Nah, di sini ada beberapa bahasan ya. Pertama, yaitu kita diharapkan bisa memahami asal usul kata dari perang dingin itu sendiri. Yang kedua, kita diharapkan mampu memahami latar belakangnya yang seperti dijelaskan sebelumnya ya. Kemudian kita diharapkan mampu menjelaskan dampak dari perang dingin itu sendiri. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada materi mengenai asal usul istilah perang dingin. Nah, seperti biasa, sebelum Ibu memulai aktivitas pembelajaran, biasanya kita selalu mengkaji istilah-istilah dari materi itu sendiri ya. Seperti di sini ya, kita harus tahu apa sih perang dingin itu sendiri dan bagaimana sih asal usulnya sehingga muncul istilah tersebut ya. Nah, sehingga hal tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan. Kenapa ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu setelah perang dunia kedua disebut perang dingin? Nah, selepas perang dunia kedua utamanya ya, hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu meregang. Kenapa? Karena mereka tidak lagi bersekutu karena banyaknya perbedaan kepentingan. Nah, di mana Amerika Serikat itu mencoba membangun kembali negara-negara yang hancur akibat perang, sementara Uni Soviet berusaha meluaskan pengaruh ekonominya ke seluruh dunia ya. Nah, beragam cara yang ditempuh oleh kedua negara tersebut ya, baik melalui ekonomi maupun melalui propaganda politik ya. Tapi tujuan mereka jelas, yaitu memperoleh kekuasaan dari banyak negara demi mengokohkan yang namanya keadikuasaan mereka ya, seperti itu. Nah, kita lihat satu persatu di sini ya. Sebelum kita membahas mengenai apa sih perang dingin itu ya, alangkah baiknya di sini kita melihat sejarah kenapa bisa terjadi perselisihan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Coba kalian perhatikan ya. Dalam perang dunia ya, pihak-pihak yang terlibat di sini ada pihak poros ya. Kemudian ada pihak sekutu. Nah, mereka tergabung dalam dua blok ini ya. Pihak poros itu dianggotai oleh Jepang, Jerman dan Italia ya. Kemudian pihak sekutu ada Amerika Serikat, Soviet dan Inggris ya. Nah, coba kalian perhatikan ya. Di pihak poros ini ada Jepang ya. Di pihak sekutu ada Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara adidaya. Nah, biasanya mereka juga disebut sebagai blok timur ya. Ini disebut sebagai blok barat ya. Kalau ada yang
kalaupun kalian mendengar istilah seperti itu, kalau blok timur ya berarti pihak poros ya, kalau blok barat berarti pihak sekutu. Itu yang harus kita kuasai terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya setelah kita memahami antara pihak-pihak yang bertikai dan siapa saja negara-negara tersebut, kita akan lanjut ke slide. Nah, di sini akan kita melihat siapa-siapa saja sih yang terlibat di dalam perang dunia tadi ya. Ada pihak poros, ada pihak sekutu. Nah, setelah itu kita lihat lagi pemenang pada perang dunia pertama dan pemenang pada perang dunia kedua, karena nantinya akan berpengaruh bagi masing-masing negara ya. Nah, kita lihat di sini ada pihak poros ya dan ada pihak sekutu ya. Ada pihak poros dan ada pihak sekutu. Nah, pihak poros tadi sudah tekankan bahwa di sini ada Jepang, Jerman dan Italia. Sementara pihak sekutu ada Uni Soviet, Amerika Serikat dan Inggris. Nah, pihak poros ini menjadi pemenang dalam perang dunia pertama ya. Di sini kita tekankan lagi. Sementara pihak sekutu menjadi pemenang dalam perang dunia kedua. Oh ya, sebelum kita melangkah ke masalah perang dingin, Ibu akan jelaskan sedikit di sini ya mengenai pihak poros. Kalian lihat di sini ada Jepang. Nah, Jepang pada perang dunia pertama itu mengalami kemenangan, sehingga tidak heran Jepang itu nanti akan menjadi satu-satunya negara Asia yang menjadi negara imperialis atau negara penjajah. Nah, tidak heran nanti ketika tahun 1942 Jepang akan menguasai Indonesia. Dan ketika Jepang kalah dalam perang dunia kedua di tahun 45 ini ya, nanti pihak poros kalah ya. Nah, kekuasaan di Indonesia itu akan beralih ya. Artinya Indonesia tidak lagi dalam kondisi dijajah oleh Jepang, karena pada saat itu Jepang mengalami kekalahan dalam perang dunia kedua ya, seperti itu. Baik, kita akan kembali kita tinggalkan masalah Jepang yang ada di Indonesia ya. Kita kembali ke masalah perang dunia satu dan dua ya, perang dingin. Nah, kenapa terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ya? Kalian perhatikan di pihak yang bertikai, pihak yang menang ya. Di sini ada pihak sekutu. Pihak sekutu dia menang dalam perang dunia kedua. Ada siapa saja di sana? Ada Uni Soviet, ada Amerika Serikat ya. Nah, coba kalian bayangkan ketika sebuah kelompok ya, yang memiliki pandangan hidup yang berbeda ya, yang memiliki semua hal yang berbeda disatukan dalam satu visi misi, itu tidak akan pernah sejalan ya. Nah, inilah sebabnya nanti antara Uni Soviet dan Amerika ini terjadi suatu konflik yang namanya perang dingin ya. Itu baik, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Selanjutnya kita akan melihat istilah perang dingin itu pertama kali digunakan oleh Bernard Manus tahun 1870 dan sampai 1965, dan Harry Truman ya tahun 1947. Nah, mereka berdua ini adalah penasehat politik Presiden Amerika Serikat yang pertama kali menggunakan istilah perang dingin ya. Nah, jadi setelah kita melihat bagaimana asal-usul terjadinya perang dingin ya, kita bisa mengartikan perang dingin itu dengan 3 kategori. Kalian boleh memilih yang mana saja ya. Yang pertama, perang dingin di sini yang dimaksud adalah perang urat syarat antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kedua, boleh ini pilihan kedua, perang ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang ketiga, perang tanpa menggunakan senjata atau tanpa kontak fisik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, jadi ibu sekali lagi mengingatkan pada kalian ya, ketika ibu mengajar atau memberikan bimbingan atau membagi ilmu kepada
saja perang ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, atau kalian mulai memahami dari sisi lain perang tanpa menggunakan senjata atau tanpa kontak fisik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ya. Bagaimana anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan sampai di sini kalian bisa memahami pengertian perang dingin itu sendiri ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah kita memahami apa itu perang dingin ya, kita lihat satu persatu latar belakang bagaimana perang dingin itu terjadi ya. Yang pertama kita lihat, yang pertama di sini ada perbedaan paham ya, perbedaan paham atau ideologi ya. Nah, tentunya kalian tahu ya, tahu yang dimaksud dengan perbedaan paham atau ideologi, atau apa sih paham itu ya, apa sih ideologi itu ya. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ya, dalam materi kita kali ini, perang dingin itu terjadi tentu saja tidak serta-merta ya, tetapi ada hal yang melatar belakanginya. Nah, seperti halnya di dalam slide ini ya. Yang pertama kita lihat adanya perbedaan paham atau ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ya, di mana Amerika Serikat sendiri itu menganut paham liberalis komunis ya, mungkin kalian pernah dengar. Sementara Uni Soviet menganut paham sosialis komunis ya. Amerika Serikat liberalis kapitalis, Uni Soviet sosialis komunis ya. Nah, apa sih perbedaannya ya? Kita lihat satu persatu ya. Liberalis kapitalis ya, itu adalah ideologi yang berpandangan bahwa kebebasan individu itu menentukan secara keseluruhan sempurnanya sesuatu ya, sejahteranya sebuah negara. Nah, sementara komunis berpendapat lain ya. Sosialis komunis berpendapat bahwa negara adalah pengendali perusahaan, sehingga keuntungannya kelak itu akan dinikmati oleh rakyat, dan yang sejahtera adalah buruh ya. Nah, di sini terlihat jelas sekali bahwa begitu besarnya perbedaan antara dua negara tadi ya, sehingga tidak heran mereka tidak bisa berjalan bersama untuk menikmati sebuah kemenangan ya. Kita lihat lagi yang kedua, adanya keinginan untuk berkuasa. Nah, setelah Perang Dunia Kedua berakhir tahun 1945 ya, itu melahirkan dua negara adidaya ya, seperti Ibu sebutkan tadi ya, bahwa ada dua negara adidaya dalam persekutuan pihak sekutu ya, ada Amerika Serikat, ada Uni Soviet. Nah, keduanya ini mengaku sama-sama kuat dan mengaku memiliki kekuasaan ya. Mereka sama-sama ingin menjadi penguasa dunia ya, dengan berbagai cara. Nah, salah satu cara yang dilakukan Amerika Serikat, Amerika itu bergerak sebagai negara kreditor, artinya dia memberikan pinjaman kepada negara-negara yang butuh, misalnya ya, negara-negara berkembang yang baru saja merdeka. Nah, itu menjadi incaran dari Amerika Serikat ya. Atau Amerika Serikat juga berusaha untuk menjauhkan suatu negara dari paham komunis, itu salah satu caranya ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan Uni Soviet? Uni Soviet memanfaatkan kondisi masyarakat suatu negara itu ya, yang miskin, untuk dijadikan wadah pengajaran paham sosialis komunis mereka ya. Kemudian Uni Soviet juga memberikan bantuan senjata dan tenaga medis atau tenaga ahli ya kepada negara-negara yang baru saja merdeka untuk mempertahankan kemerdekaannya ya. Ini ya, sektor ekonomi, ini garis besar dari pembahasan tadi. Kemudian yang ketiga ya, berdirinya Pakta Pertahanan. Nah, Pakta Pertahanan di sini yang dimaksud ya adalah Pakta Pertahanan untuk mendukung keamanan kedua negara. Apa fakta pertahanannya? Amerika Serikat mendirikan sebuah fakta pertahanan yang namanya NATO, sementara Uni Soviet mendirikan fakta pertahanan yang bernama Fakta Warsaw ya. Itu. Jadi dari ketiga hal ini ya, terlihat
jelas sekali banyaknya perbedaan antara dua negara adidaya ini, ya, sehingga terjadilah konflik di antara mereka yang melahirkan sebuah konflik yang bernama perang dingin. Baik, lanjut. Tentunya setiap permasalahan ya yang ada di dunia ya sekalipun itu memiliki dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Nah, di sini kita akan mencoba mengkaji dampak perang dingin bagi dunia ya. Ada dampak positif ya, bisa kalian lihat di sini. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Nah, apa saja dampak positif yang ditimbulkan dari perang dingin tadi ya? Kita bisa melihat di sini adanya gejala psikologis. Yang dimaksud dengan gejala psikologis ya, itu adalah lahirnya gangguan psikologis seperti rasa takut yang mencekam yang diakibatkan adanya isu senjata nuklir yang dibicarakan ya, yang sedang gencar-gencarnya dikembangkan oleh kedua negara tersebut. Nah, jadi mulai dari adanya rumor bahwa Uni Soviet telah meletakkan senjata yang mengarah ke Amerika Serikat ya, sehingga pada saat itu Amerika Serikat bereaksi ya, yaitu mengerahkan semua anggotanya untuk bergerak melawan tantangan dari Uni Soviet. Nah, sehingga hal itu juga mengakibatkan Uni Soviet tadi menarik rudalnya yang ada di Kuba ya. Nah, jadi rasa takut yang mencekam itu mengakibatkan gangguan psikologis. Yang kedua adalah gejala politik. Nah, dibangunnya gejala politik di sini maksud adalah salah satu contoh ya yang sangat konkret sekali adalah dibangunnya tembok Berlin ya di Jerman. Kalian sudah tahu pastinya ya, sudah pernah mendengar mengenai tembok Berlin ini ya, tembok yang dibangun di Jerman untuk memisahkan antara Jerman Barat dan Jerman Timur ya, di mana Jerman Barat itu sendiri nanti beraliran liberalis kapitalis, sementara Jerman Timur beraliran komunis yang dikuasai oleh masing-masing negara adidaya tadi. Nah, tentu saja hal ini mengakibatkan perpecahan di antara keduanya ya. Belum lagi ditambah kondisi siaga di perbatasan yang mengharuskan untuk menembak siapa saja yang berusaha hijrah dari Jerman Barat ke Jerman Timur ya, dan demikian sebaliknya. Itulah gejala politik yang ditimbulkan dari perang dingin tadi ya. Kemudian dampak positifnya munculnya pasar bebas ya. Ada sudah tahu yang dimaksud dengan pasar bebas itu seperti apa ya. Nah, untuk mendapatkan pengaruh dari beberapa investor ya, sehingga mau menanamkan modalnya ke negara-negara tersebut ya, Amerika Serikat dan Uni Soviet ini berusaha dengan gencar ya menarik simpati negara-negara pemilik modal besar ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, adanya perkembangan kekuatan militer. Nah, konflik dan persenjataan keduanya itu membangkitkan perkembangan kekuatan militer yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan masing-masing negara, sehingga senjata dan kekuatan militer menjadi hal utama yang harus ditingkatkan ya, seperti itu ya. Selanjutnya, lahirnya HAM. Nah, dalam ranah sosial budaya, lahirnya HAM itu membuat rakyat semakin percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan haknya, sehingga hak asasi manusia itu dibentuk untuk mewujudkan perundang-undangan yang menjalin keselamatan dan kebebasan setiap manusia. Yang terakhir, dampak positif yang terakhir adalah kemajuan iptek. Nah, ternyata dengan adanya perang dingin tadi ya, itu mengakibatkan kemajuan iptek. Di sini perkembangan pendidikan dan teknologi juga menjadi salah satu hal yang paling disoroti ya, dan menunjukkan adanya kekuatan, ingin menunjukkan sebenarnya ya siapa yang kuat dan siapa yang paling besar. Nah, sehingga salah satu hal yang mereka lakukan adalah membuat roket untuk luar angkasa. Nah, ini menjadi bukti bahwa perkembangan pendidikan itu ikut menyertai perang dingin. Ya. Nah,
selain dampak bagi dunia, perang dingin juga memiliki dampak bagi bangsa kita, bangsa Indonesia ya. Nah, disinilah fungsinya kenapa kita dalam sejarah itu selalu membahas hal-hal yang di luar dari ranah kita bangsa Indonesia ya, karena pada dasarnya setiap permasalahan yang terjadi di dunia ya itu memiliki dampak yang sangat besar bagi bangsa kita sendiri. Nah, di sini kita akan mencoba mengkaji dampak apa saja yang ditimbulkan perang dingin bagi bangsa kita ya. Yang pertama, kita lihat adanya pertentangan ideologi di Indonesia. Nah, mungkin di materi sebelumnya, di kelas sebelumnya ya, itu telah dijelaskan bahwa di Indonesia itu ada intelijen dari Amerika Serikat yang bernama CIA ya. Nah, di Indonesia, Amerika Serikat itu berusaha menghalau ideologi komunis yang disebarkan oleh Uni Soviet ya, dengan berbagai cara yang dilakukan melalui intelijen yang tadi ya. Salah satunya adalah pemberontakan terhadap Presiden Soekarno, yakni pemberontakan PRRI Permesta yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi ya. Ini kita sudah pernah bahas dalam kelas 11 ya, mudah-mudahan kalian masih ingat. Nah, bukti bahwa Amerika Serikat terlibat dalam pemberontakan tersebut ya, ternyata pada saat itu tertangkapnya seorang tokoh dari Amerika Serikat yang bernama Alan Pope ya. Beliau merupakan penerbang dari Amerika Serikat yang jatuh setelah pesawatnya ditembak di daerah Ambon pada tahun 1958 ya. Nah, tidak hanya Amerika Serikat ya, Uni Soviet juga berpengaruh dalam hal pertentangan ideologi yang terjadi di Indonesia. Apa yang dilakukan Uni Soviet? Uni Soviet juga mendorong pemberontakan yang terjadi di Indonesia ya, yaitu ketika komunis Musso ya menggerakkan pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Itu terlihat ada andil antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kedua, bantuan untuk pembangunan. Nah, ternyata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu bersaing merebut hati dari negara-negara lain, salah satunya Indonesia ya, dengan melalui memberikan pinjaman untuk pembangunan. Nah, sebagai negara yang baru saja merdeka, Indonesia kesulitan kan tentunya untuk membangun dan mensejahterakan rakyatnya ya. Namun berkat perang dingin, bantuan untuk Indonesia itu meluncur baik dari Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, salah satunya adalah ketika Soekarno ingin menunjukkan kehebatan Indonesia melalui ASEAN Games yang keempat tahun 1962 ya. Uni Soviet itu memberikan pinjaman lunak sebesar 12,5 juta dolar Amerika Serikat. Nah, Uni Soviet juga mengirimkan insinyur untuk merancang ya Stadion Bung Karno ya. Tentunya kalian tahu kan Stadion Bung Karno. Nah, ternyata itu adalah rancangan yang dikirim oleh Uni Soviet ya ke Indonesia. Nah, sementara apa yang dilakukan oleh Amerika ya? Nah, Amerika Serikat melalui Perdana Menterinya Nikita Khrushchev ya hadir dalam pancangan tiang pertamanya pada 8 Februari 1960. Nah, di sisi lain Presiden Soekarno juga meminta bantuan kepada Amerika karena khawatir kelak ketika Asian Games itu berlangsung ya akan terjadi macet, sehingga dibangunlah jembatan Semanggi. Kalian pernah dengar kan jembatan Semanggi? Nah, itu ternyata dibangun atas bantuan dari Amerika Serikat ya. Nah, selain Semanggi, Amerika Serikat juga memberikan bantuan untuk pembangunan jalan baru dari Cawang ke Tanjung Priuk. Jadi kita lanjut. Kemajuan iptek. Nah, dalam bidang kemajuan iptek yang ada di Indonesia, ternyata Amerika Serikat juga membangun reaktor nuklir yang ada di Bandung dan berjanji menambahkan modal sebesar 141 ribu dolar Amerika Serikat ya untuk mendanai riset di sana. Nah, apa yang dilakukan Uni Soviet pada tanggal 16 Januari tahun 1965, Soekarno itu meresmikan pusat penelitian nuklir ya, dengan menggunakan reaktor Iris 2000 dari Uni Soviet di Serpong, Tangerang. Ya, jadi terlihat adanya dua kubu yang saling bersaing merebut hati negara-negara yang baru saja berkembang.
Kita lihat yang keempat, yaitu pergolakan politik yang ada di Indonesia. Nah, pergolakan politik yang ada di Indonesia ya, yang terjadi antara Soekarno dan Perang Dingin. Kalau kita lihat itu kaitannya sangat erat sekali ya, di mana Soekarno berhasil menjalin solidaritas antar negara-negara bekas jajahan untuk menghalau Perang Dingin, sehingga nanti terbentuklah yang namanya GNB atau Gerakan Non-Blok pada tahun 1955. Nah, di sini Presiden Soekarno sangat terkenal ya, karena beliau menjadi salah satu perancang penggagas Gerakan Non-Blok. Nah, nanti Gerakan Non-Blok ini akan menjadi wadah bagi negara-negara yang ada di Asia yang bertujuan untuk agar mereka tidak memihak salah satu blok, baik blok barat maupun blok timur ya. Baik, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang tadi Ibu sampaikan dapat kalian cerna dengan baik. Apabila